Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya kamu juga tidak akan dihakimi dengan cara yang sama. Maafkanlah orang lain, maka Allah akan mengampunimu. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-65 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Iman dan Pengampunan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Markus 11 ayat 20 sampai 26. Besok paginya, waktu Yesus dan murid-muridnya berjalan dan lewat dekat pohon ara itu, mereka melihat pohon itu sudah mati dan kering sampai ke akar-akarnya. Kemudian Petrus teringat akan apa yang terjadi kemarinnya. Lalu ia berkata, "Guru, lihat, pohon yang engkau kutuk kemarin sudah kering." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Percayalah penuh kepada Allah. Apa yang aku katakan ini benar. Kalau kalian masing-masing percaya penuh, kamu juga bisa membuat keajaiban-keajaiban seperti ini. Contohnya, kamu bisa meminta kepada Allah, biarlah gunung ini pindah ke dalam laut. Tetapi kamu harus percaya penuh dan tidak ragu bahwa Allah pasti akan melakukan apa yang kamu minta. Karena itu aku menasihatkan setiap kalian, saat kamu berdoa, meminta sesuatu, percayalah semua ini, Allah sudah memberikan yang saya minta kepadanya, maka hal itu akan Allah berikan kepadamu. Saat kamu meminta sesuatu dalam doa, periksalah dirimu sendiri. Kalau kamu sakit hati kepada seseorang, maafkanlah orang itu, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni semua kesalahanmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 11 ayat 20 sampai 26. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh ini di dalam catatan Markus tentang minggu terakhir, kita telah memperhatikan ada peristiwa Yesus masuk dengan kemenangan ke Yerusalem pada hari Minggu. Kemudian Yesus mengutuk pohon ara dan pembersihan bait suci pada hari Senin. Pada hari Selasa, hari itu dimulai dengan Yesus dan murid-muridnya melewati pohon ara yang layu sampai ke akar-akarnya, di mana Petrus berkomentar, "Guru, lihat, pohon ara yang engkau kutuk telah layu." Yesus menggunakan kesempatan untuk mengajar murid-muridnya dua pelajaran penting. Keduanya terkait dengan doa. Kita melakukannya dengan baik untuk memberikan perhatian yang cermat tentang apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dimulai dengan hal yang pertama, iman dan doa. Sesuai dengan narasi, Yesus menyuruh para muridnya untuk beriman kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dengan iman dan tanpa keraguan, gunung bisa dipindahkan ke laut. Dia memberitahu mereka bahwa jika mereka berdoa dengan keyakinan bahwa mereka akan menerima, apapun yang mereka minta akan diberikan kepada mereka. Beberapa pengamatan, bagian ini dengan jelas mengajarkan pentingnya iman dalam doa. Namun banyak yang menyalahgunakannya, menganggapnya terlalu harfiah, mengabaikan apa yang diajarkan Alkitab di tempat lain tentang doa. Yang pertama, memindahkan gunung adalah metafora di dalam literatur Yahudi
untuk melakukan apa yang tampaknya mustahil. Bisa dibaca di dalam Yesaya 40 ayat 4, Yesaya 49 ayat 11, Yesaya 54 ayat 10, Matius 21 ayat 21 sampai 22. Mereka yang percaya pada Tuhan dapat memiliki keyakinan bahwa Dia akan mencapai bahkan yang tidak mungkin. Lalu menawarkan wawasan lebih lanjut yang layak untuk diperhatikan. Tuhan senang untuk memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, dan mampu mengabulkan doa apapun, meskipun kita harus bertanya dengan motif yang saleh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang benar dengan cara yang benar dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan. Dan lakukanlah semua ajaran yang sudah kamu terima dari saya, baik melalui perkataan saya maupun perbuatan saya. Dengan demikian, Allah yang adalah sumber ketenangan hati kita akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 19. Yang menjadi bukti akan hal itu adalah bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri supaya tidak mengalami penderitaan, tetapi Allah sendiri menyerahkannya untuk dikurbankan demi menyelamatkan kita. Kalau begitu, tentulah Dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Roma 8 ayat 32. Beberapa orang telah menyalahgunakan ayat ini dengan memberitahu orang-orang bahwa jika mereka berdoa untuk penyembuhan fisik atau untuk meminta beberapa hal khusus lainnya, dan jika mereka memiliki cukup keyakinan, maka mereka bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah melakukan atau akan melakukan apapun yang mereka minta. Tetapi kita harus selalu memiliki perspektif yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu keyakinan pada kekuatan Tuhan tetapi juga ketundukan kepada kehendak-Nya. Dia berdoa seperti ini, Aba Bapa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini dariku, tetapi aku minta jangan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Jadi ini Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh doa yang sungguh luar biasa kepada kita semuanya. Dapat dibaca di dalam Markus 14 ayat 36. Jadi marilah kita berusaha untuk bertumbuh di dalam iman saat kita berdoa. Tetapi juga dengan pengertian bahwa apa yang kita minta harus selaras dengan kehendak Tuhan. Jika kita merasa kurang iman, ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk bertumbuh di dalam iman. Yang pertama dengan membaca firman Tuhan. Boleh dibandingkan dengan Roma 10 ayat 17. Yang kedua adalah berdoa agar Tuhan membantu meningkatkan iman kita. Bisa dibaca di dalam Markus 9 ayat 24, Lukas 17 ayat 5. Pentingnya iman dalam doa dan berdoa dengan semangat pengampunan. Hal yang kedua kita pelajari pengampunan dan doa. Narasinya kita perhatikan, Yesus memerintahkan perlunya pengampunan orang lain saat kita berdoa. Tanpa hati yang mengampuni, kita tidak bisa berharap untuk menerima pengampunan untuk diri kita sendiri. Beberapa pengamatan, mengampuni orang lain sangat penting bagi Yesus. Karena Yesus menekankan beberapa kali di dalam ajarannya. Mari kita perhatikan satu persatu. Yakni pertama-tama di dalam khotbahnya di bukit. Sungguh diberkati Allah orang-orang yang mengasihani orang lain, karena merekalah yang akan dikasihani oleh Allah. Matius 5 ayat 7. Yang kedua, ketika memberikan tanggapan kepada Petrus. Lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup 7 kali? Jawab Yesus, bukan 7 kali, bukan juga 70 kali,
melainkan kamu harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Dalam perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni, biarlah aku menjelaskan kenapa aku menjawab seperti itu. Keadaan di antara saudara-saudara seiman di dalam kerajaan Allah adalah seperti cerita ini. Pada suatu hari, ada seorang raja yang mau membereskan perhitungan uang yang dia pinjamkan kepada pegawai-pegawainya. Waktu perhitungan itu dimulai, ada seorang pegawai yang mempunyai utang ratusan ribu kilogram emas, dan pegawai itu dibawa menghadap raja. Tetapi pegawai tersebut tidak mampu membayar utangnya. Jadi raja memerintahkan para tentaranya supaya pegawai itu, istrinya dan anak-anaknya serta semua hartanya dijual. Lalu uang hasil penjualan itu dipakai untuk membayar utangnya itu. Kemudian yang berikutnya di dalam khotbahnya, janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya kamu juga tidak akan dihakimi dengan cara yang sama. Maafkanlah orang lain, maka Allah akan mengampunimu. Di dalam mengajar murid-murid bagaimana berdoa dan mengampuni, dan ampunilah kami masing-masing dari dosa kami, karena kami juga memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami tergoda melakukan kejahatan, tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis. Lukas 11 ayat 4. Dalam mengajar murid-muridnya untuk mengampuni, karena itu berjaga-jagalah terhadap diri kalian. Jangan sampai kalian melakukan hal yang seperti itu. Kalau saudaramu seiman melakukan kesalahan kepadamu, tegurlah dia. Kalau dia menyesali kesalahannya, maafkanlah dia. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan lagi kepadamu 7 kali dalam sehari, dan 7 kali juga dia datang kepadamu dan berkata, saya menyesali kesalahan saya itu, dan karena itu saya minta maaf, hendaklah kamu memaafkan dia. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Yesus dan para pengikutnya menunjukkan semangat pengampunan. Yesus di kayu salib. Kemudian Yesus berkata, Bapa, ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu tentara-tentara itu membagi-bagikan pakaiannya dengan cara membuang undi. Stefanus saat dia dilempari batu. Pada waktu orang-orang melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa, Tuhan Yesus, terimalah roh saya. Lalu sambil berlutut, dia berseru dengan suara keras, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini atas mereka. Sesudah berkata begitu, Stefanus mati. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Dan Paulus ketika dia ditinggalkan, pertama kali saya membela diri di pengadilan. Tidak ada satu teman pun yang menolong saya. Semuanya sudah meninggalkan saya. Hendaklah Allah mengampuni mereka. 2 Timotius 4 ayat 16. Kita harus mengembangkan semangat pemaaf yang dapat kita lakukan dengan berfokus pada kasih Tuhan bagi kita. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu, Allah sudah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Mengingat kesediaan Kristus untuk mati dan mengampuni, dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela berkurban demi saudara-saudari kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayat-ayat yang sudah dibahas adalah penting untuk dihayati untuk memaafkan orang lain. Kesimpulan, kita telah memperhatikan 2 kondisi yang sangat penting untuk doa yang dijawab. Pertama, iman. Bahwa kita percaya apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kamu berdoa untuk hal itu, percayalah penuh dengan tidak ragu-ragu bahwa Allah bersedia memberikan hikmat yang kamu perlukan itu, karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang ditiup oleh angin ke sana kemari. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya kalau dia akan percaya sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan atau tidak.
Dia tidak bisa maju karena pikirannya selalu berubah-ubah. Jadi orang yang seperti itu tidak usah berharap doanya akan dijawab oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-8. Soal pengampunan. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang hidupnya benar, dan telinga Tuhan selalu terbuka untuk mendengarkan doa mereka, tetapi tertutup untuk doa orang-orang yang melakukan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 12. Apa yang Yesus ajarkan tentang iman dan pengampunan menantang pertama, tetapi perhatikan berkat yang akan datang dari doa yang dapat diterima. Yang kedua, itulah cara hidup yang seharusnya bagi kita, karena sekarang Allah sudah menunjukkan kebaikan hatinya yang bisa menyelamatkan setiap orang. Jadi, selama hidup di dunia sekarang ini, kebaikan hati Allah itu bekerja dalam hati kita, supaya kita belajar untuk hidup bijaksana, jujur, melayani Allah, dan melepaskan diri dari keinginan-keinginan dunia yang selalu bertentangan dengan kemauan Tuhan. Jadi sekarang dengan gembira dan sangat yakin, kita menantikan waktu kedatangan kembali Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Pada waktu itu, sinar kemuliaan Yesus sebagai Allah yang sangat berkuasa akan terlihat di dunia ini. Dia sudah menyerahkan dirinya untuk mati supaya kita dibersihkan dan dibebaskan dari segala kejahatan, supaya kita menjadi umat-Nya yang khusus dan selalu rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11-14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh memperhatikan unsur yang sangat penting di dalam hidup keseharian kita, agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita harus perhatikan bahwa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kemudian perhatikan unsur iman dan doa, kemudian doa dan pengampunan. Itu adalah hal-hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.